Jurus Gibran sindir telak bapak politik identitas, tegas peringatkan agar tak ada lagi politik identitas dalam pemilu 2024. Nis, Drone, denger tuh. Ya, yang namanya identitas, perbedaan, keberagaman itu kan hal yang ya sebuah keniscayaan lah Mbak ya, sebuah fakta ya. Dan Indonesia kan memang beda-beda kayak gini. Dan yang paling kita harus hindari itu justru orang yang memanfaatkan perbedaan ini untuk tujuan politiknya. Namanya pemimpin politik kan bisa mempersatukan, bisa memecah belah. Ya tinggal dinilai sendiri dinilai sendiri aja politik identitas itu yang mana. Partai Umat tanpa sengaja sudah menguatkan brand Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas Indonesia. Definisi dari politik identitas itu adalah ketika sebuah kekuatan politik atau seorang kandidat atau sejumlah kandidat menggunakan sentimen agama dan ras untuk memobilisasi dukungan. Ya harapannya sih jangan seperti di 2019, 2014 kemarin lah ya. Kita juga udah capek juga di kafir-kafirin terus. Kalau kita kan pengen merangkul semua ya. Kalau Solo kan sekarang ini semua event keagamaan kan kita naungi semua, kita rangkul semua. Ya kita pengennya seperti itu, rukun semua dan semuanya kita kasih ruang, kita kasih tempat untuk ya mengadakan acara keagamaannya masing-masing. Mereka bilang, wah itu politik identitas, berjubah putih dan seterusnya. Ya, itu identik dengan kekerasan dan lain sebagainya. Padahal kita tahu kalau politik tanpa landasan atau referensi utamanya itu moralitas atau etika yang absolut permanen, itu nanti jadi kehilangan arah. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berharap pada pemilu 2024 mendatang tak ada lagi penggunaan politik identitas. Ia ingin agar pemilu mendatang bisa merangkul semua kalangan. Gibran berharap tak ada politisi yang memanfaatkan perbedaan identitas itu untuk perpecahan, karena baginya politik itu bisa untuk persatuan. Gibran sendiri berharap agar kondisi pemilu seperti pada 2019 tidak terulang kembali, yang mengaku capek dituding kafir oleh lawan politiknya. Ia berkata dalam acara Rosi di Kompas TV, harapannya politik identitas jangan seperti di 2019-2014 kemarin lah. Kita juga sudah capek dikafir-kafirin terus. Kalau kita kan pengen merangkul semua. Gibran mengatakan bahwa perbedaan adalah hal yang lumrah di Indonesia. Ia menilai perbedaan ini jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang untuk tujuan politik. Putra sulung Presiden Jokowi itu menilai bahwa pemimpin politik sudah seharusnya mempersatukan. Ia berkata, ya yang namanya identitas, perbedaan, keberagaman itu kan sebuah keniscayaan ya, sebuah fakta. Dan memang Indonesia kan memang berbeda-beda kayak gini. Dan yang paling harus kita hindari justru orang-orang yang memanfaatkan perbedaan ini untuk tujuan politik. Namanya pemimpin politik kan bisa mempersatukan, bisa memecah belah. Ya tinggal dinilai sendiri saja. Politik identitas itu yang mana? Silahkan dinilai sendiri, kata Gibran. Pada kesempatan itu dia pun terus berusaha menjadikan kota Solo sebagai tempat yang nyaman bagi semua agama. Ia berkata, kalau Solo sekarang semua event keagamaan kan kita naungi semua, kita rangkul semua, kita inginkan semuanya rukun, dan semuanya kita kasih ruang, kita kasih tempat untuk mengadakan acara keagamaannya masing-masing, kata Gibran. Banyak yang kemudian bertanya-tanya apakah statement Mas Wali tersebut ditujukan untuk Bapak Politik Identitas Indonesia yang saat ini dipegang oleh Anies. Karena bangsa ini sudah melihat sendiri dalam kurun waktu beberapa bulan bagaimana Anies dengan tanpa beban mencuri start kampanye ke daerah-daerah. Bangsa ini juga sudah melihat sendiri bagaimana tanpa rasa dosa Anies mengulangi kembali politik identitas di setiap safari politiknya dengan mengunjungi masjid-masjid, membombardir alam bawah sadar golongan masyarakat mabuk agama agar memilihnya kelak. Bangsa ini juga sudah melihat betapa kampanye Anies di Surabaya, bagaimana manusia culas satu ini menjanjikan tidak akan melanjutkan pemerintahan sebelumnya, namun akan mengembalikan marwah dan tujuan awal negara ini berdiri. Kampanye Anies yang keji dan sakit jiwa membuat rakyat Indonesia yang sudah rusak sejak Pilkada Jakarta 2017 kini tambah rusak, buas, brutal dan semakin culas akibat terpolarisasi politik dan agama.
Dalam kontestasi politik menuju Pilpres 2024, sejak dini Anies mengulang kembali apa yang dilakukannya di Pilkada Jakarta 2017 demi ambisi politik kebelingernya. Bahkan ketika jualan ayat ngancam mayat sudah basi, kisah Al-Maida Ahok pun sudah terkubur lama, suntikan morfin psikologi dikotomi agama mayoritas tetap disuntikannya dengan senyum liciknya. Ketika bangsa ini masih trauma dengan perjalanan sejarah bangsa yang porak-poranda penuh konflik, juga gesekan antar umat beragama, bagi Anies politik identitas adalah hal yang wajar dan biasa saja, tak bisa dihindari. Di mana ada pasangan calon yang beda jenis kelamin, di mana ada pasangan calon yang beda agama, maka politik identitas dengan sendirinya akan semburat muncul ke permukaan, tak bisa dihindari. Dan tanpa beban, seolah-olah dosa-dosa masa lalunya bukan perbuatannya. Anies mengatakan bahwa politik identitas adalah sesuatu yang wajar dan tidak terhindarkan. Gila bukan? Manakala calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ akan ada identitas gender. Manakala calon yang bersaing dengan latar belakang beda agama, maka identitasnya yang terlihat adalah perbedaan agama. Kelakuan busuk yang penuh dengan lara kemunafikan kerap berkilah bahwa dirinya dizolimi dengan tudingan curi start. Anies merasa dizolimi, tapi sesuka dengkulnya melanggar aturan. Berbagai pelanggaran kampanye dilakukannya dengan terang benderang, sebenderang 1000 matahari yang bersinar. Berkilah ulah busuknya itu bukan curi start, melainkan head start. Dengan seringai liciknya, Anies menyebut anggapan curi start tidak benar lantaran terkesan mendahului tanpa permisi. Pemegang kunci kerajaan surga dan neraka belerang jahanam itu membantah dirinya mencuri start kampanye. Mencuri start baginya terkesan seperti tengok kanan kiri lalu nyelonong. Akal bulus dan seringai nyinyirnya pun membalikan fakta bahwa apa yang dilakukannya adalah akselerasi. Akselerasi gundulmu peang. Pertanyaannya, apa bedanya curi start dan head start? Silakan dinilai sendiri betapa jelasnya si Anies ini. Jadi bagaimana menurut Anda? Ormas Preman Forum Betawi Rempuk minta jatah THR, pantesan PJRU tolak dekat-dekat, siap-siap dibubarkan. Tiap tahun ada, cuman kalau untuk sebesarnya berapa sih dia nggak minta, nggak ngomong, jumlahnya itu nggak ngomong, cuman kita entar isi mungkin 100-200 seikhlasnya lah. Di lokasinya juga kami serahkan dulu. Kalaupun toh ada toko itu juga kan harusnya punya CSR yang harus dia keluarkan kepada warga masyarakat gitu. Kalau dia keberatan yang gak dikasih, kalau mereka maksa laporkan ke polisi, kan gitu selesai. Surat permintaan dana tunjangan hari raya atau THR yang disebar oleh oknum ormas tersebar luas di media sosial. Sasaran mereka adalah para pedagang atau pemilik tempat usaha di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan atau Tangsel. Sejumlah pemilik usaha didatangi petugas untuk dimintai keterangan. Hasilnya diketahui bahwa para pelaku berasal dari kelompok Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR. Dalam surat yang beredar, intinya Ormas FBR ini meminta tunjangan hari raya kepada para pedagang atau perusahaan. Surat yang dibagikan oknum ormas itu dicetak khusus dengan identitas, logo, dan alamat sekretariatan. Begitupun dalam isi surat, di mana pada bagian kepala surat terlampir keterangan yang sama dan ditandatangani oleh ketua. Padahal FBR sudah sering diciduk tapi nggak kapok-kapok juga. Pada 2021 lalu, Kapolres Tangsel AKBP Iman Imanuddin pun geram. Bahkan dia langsung memerintahkan tim khusus atau tim sus penanganan ormas bertindak. Iman meminta agar pedagang atau pemilik usaha yang telah menjadi korban segera melapor, takut ditindak tegas. Sejumlah anggota ormas FBR yang menyebar surat permintaan THR saat itu pun langsung ciut di hadapan polisi. Mereka meminta maaf dan membuat surat pernyataan tak akan mengulangi perbuatan tersebut. Sementara itu, Kapolsek Ciputat Timur Kompol Junur Haida Tampu Bolon menjelaskan pihaknya telah memanggil anggota ormas tersebut. Mereka berjanji tak meresahkan para pelaku usaha dengan meminta dana THR. Maka dari itu, pada akhir tahun 2022 yang lalu, Heru Budi pun resmi menjaga jarak dengan ormas ini dengan cara Forum Betawi Rempuk atau FBR tak diperbolehkan mengikuti acara deklarasi Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi di Balai Kota DKI Jakarta. Padahal FBR juga
merupakan organisasi masyarakat atau Ormas Betawi yang nantinya akan dibawahi oleh MAPKB. Tapi melihat perilaku mereka yang kini kembali semena-mena, saya yakin Heru Budi tidak akan tinggal diam dan semoga juga akan diciduk dan dikebosi karena perilaku mereka yang semena-mena. Maka dari itu, praktek pengemis semacam itu harap secepatnya diantisipasi oleh pemerintah DKI dan aparatur kepolisian sehingga tidak mengganggu iklim